Shalom, puji Tuhan kita dipertemukan kembali dengan renungan suara gembala hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Keluarga kami Engkau pelihara, pekerjaan kami Engkau sertai, dan seluruh aktivitas kami ada dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Berkatilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah ujilah segala sesuatu, dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jangan menolak pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, dan jauhilah segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, supaya hidup kita layak dan juga diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu yang pertama, jangan padamkan roh. Api Roh Kudus itu yang menyala dalam hati kita, yang memimpin kita kepada kebenaran, yang menunjukkan rahasia kehendak Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu yang menyentuh hati kita, membuka hati kita, dan juga menyiapkan hati kita untuk terbuka terhadap setiap taburan kebenaran firman Tuhan. Karena Allah berbicara kepada manusia melalui firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, firman Allah itu saling melengkapi dan tidak pernah berubah. Kemudian yang kedua, ujilah segala sesuatu. Jangan asal mengikuti setiap ajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Semua harus kita uji dan kita selidiki berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau segala sesuatu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, baru kita ikuti. Tetapi kalau menyimpang, bahkan bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, jangan pernah ikuti ajaran itu. Berarti itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, jauhilah kejahatan. Hiduplah di dalam kebenaran. Jauhilah segala macam perbuatan, tindakan kejahatan, perbuatan dosa yang melawan setiap kehendak Allah. Itu akan mengakibatkan kita menerima hukuman. Oleh karena itu berbaliklah, bertobatlah, dan tinggalkan jalan kejahatan, hiduplah di dalam kebenaran. Dengan demikian, Allah berkenan atas hidup kita. Kita diproses, semakin hari menjadi semakin baik, menjadi semakin sempurna, menjadi seperti Kristus. Karena itu tujuan Allah, itu rencana Allah, supaya kita menjadi anak-anaknya yang diberkati. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Relakanlah dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Berhati-hatilah terhadap setiap pengajaran yang ada. Kemudian hiduplah dalam kebenaran. Jauhilah perbuatan dosa, tindakan-tindakan yang melawan kehendak Allah, supaya kita tidak masuk dalam hukuman, tetapi kita menerima pengampunan. Karena di dalam Yesus Kristus hidup kita itu sudah disucikan dari dosa. Kita dibenarkan. Oleh karena itu jagalah baik-baik hidupmu, dan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Ujilah segala sesuatu dan jauhilah segala kejahatan, segala perbuatan dosa. Bapa, mampukan kami untuk berpegang kepada kebenaran menurut pada pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kami tidak memadamkan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Dan kami perlu menyelidiki, menguji segala sesuatu. Nubuat-nubuat, pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan itu harus disesuaikan dengan isi kitab suci, supaya kami tidak tersesat dan disesatkan. Terima kasih Tuhan, dan kami perlu memegang apa yang baik. Kami menjauhi kejahatan, hidup benar di hadapan Allah, supaya kami ini layak di hadapan Tuhan. Hidup kami ini menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bentuklah kami, proseslah kami, jadikanlah kami orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Melalui kebenaran firman Tuhan kami rindu. Hidup kami ini terus diajar, hidup kami terus dibentuk, ditegur, diproses, supaya pada akhirnya kami layak masuk dalam perjamuan bersama dengan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas pengajaran kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang Kristen, untuk para pelayan Tuhan, para penginjil, para pendeta. Biarlah mereka semua diurapi oleh kuasa Roh Kudus, dipakai untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.